That was not. Why is your problem? What? What is your problem? Can you? Kit, don't tell on me. Don't tell mommy on me. I'm going to tell. No, you're not. Before Daddy goes to work, we still have to go outside and get him his last birthday present, don't we? Yeah. But it's a secret surprise. Yeah. Do you want to go see it? What is it? It's more. What? No, it isn't. No, it isn't. Aduh, anak-anak ngegemesin ya, lucu-lucu pisan. Lucu dan nakal tepatnya, Lause. Ya juga sih. Nah, kalau nakalnya ya, itu belajar dari mana ya? Kayaknya dari orang tuanya itu, Lause. Tapi Lause, kayaknya orang tua sih semuanya juga ngajarin yang baik ya sama anak-anaknya. Ada teori sih yang mengatakan bahwa semua orang lahir tanpa dosa. Yang membuat mereka berdosa itu mungkin lingkungan sekitarnya kali ya. Betul nggak Lose? Bentar Lose. Pandangan tersebut tuh bertentangan dengan pengajaran di dalam Alkitab tentang keberadaan manusia. Nah, kalau kita mau lihat sama-sama Lose dalam Mazmur 51 ayat 7, Daud itu mengungkapkan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Lanjut nih dalam Mazmur 58 ayat 4. Daud juga menuliskan bahwa sejak lahir, orang-orang fasik itu telah menyimpang sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Nah langsung melalui firman Tuhan ini kita dapat melihat nih, bahwa natur berdosa itu sudah dimiliki manusia sejak dia dilahirkan. Pada dasarnya setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, di Kejadian 3 ya kalau kita memperhatikan melihatnya, semua manusia terlahir dengan natur berdosa tanpa ada pengecualian. Keturunan kita semua itu adalah keturunan nenek moyang yang sama, yaitu siapa Lausa? Adam dan Hawa. Oh sama berarti ya. Nah mengenai hal ini mungkin timbul pertanyaan nih gini, kan Adam dan Hawa itu yang berbuat dosa nih ya. Tapi kok semua keturunannya harus menanggung dampak dari dosa itu? Betul. Nah ini mungkin jadi pertanyaan semua ya Lause ya. Nah firman Tuhan mengungkapkan bahwa Adam itu adalah pribadi yang ditetapkan Allah sebagai figur yang mewakili seluruh umat manusia. Nah oleh karena itu ketika Adam jatuh ke dalam dosa, akibatnya seluruh manusia juga mengalami konsekuensi dari perbuatan dosa Adam. Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 15-19, karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut oleh dosa satu orang. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Oleh satu pelanggaran, semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, Lause pelanggaran Adam dan Hawa ya dengan memakan buah dari pengetahuan, ya pohon baik dan jahat, itu telah mengakibatkan seluruh keturunannya mewarisi status bersalah di hadapan Allah. Dan natur dosa yang ada pada diri manusia itu mengakibatkan manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa. Wah parah sekali ya Lose akibat dosa itu. Aduh. Kenapa ya kalau dulu itu Hawa kok mau aja sih makan buah yang benar-benar udah jelas dilarang sama Tuhan. Iya betul. Jadi kita deh yang nanggung bersama akibat si Hawa yang rakus itu. Betul. Mungkin buahnya kayak durian enak ya. Enggak bercanda ya. Nah, langsung dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakannya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu pada dasarnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan baik dan tanpa sifat berdosa. Namun kalau kita memperhatikan dalam Kejadian 3 itu mencatat Adam dan Hawa itu tidak taat terhadap perintah Allah. Tidak hanya itu, mereka ternyata ragu tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada Adam. Dan mereka tuh gagal di dalam mempercayai akan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 29. Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Maka dapat disimpulkan bahwa dosa itu berasal dari kegagalan manusia di dalam mempercayai Allah.
Mereka ragu tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada mereka. Dan hal ini yang menimbulkan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Betul juga sih. Kalau kita nggak percaya kepada Allah sama janji-janjinya, itu yang jadi akar dosa. Bener. Jadi makanya akibat dosa itu juga hubungan kita sama Allah rusak total rusak, ya, iya Lause. betul. Bener banget Lause, konsekuensi dosa itu hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dalam Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Tapi Lause, dosa itu ternyata nggak cuman merusak hubungan manusia dengan Allah. Dosa itu juga merusak hubungan manusia dengan sesama dan dengan ciptaan yang lainnya. Lause kalau lihat ya di berita-berita saat ini ya, di sosial media dan sebagainya makin banyak banget nih kasus-kasus yang mengerikan terjadi. Ada anak usia SD SMP yang berani membunuh temannya sendiri, membuli temannya, menyakiti temannya, dan bahkan banyak juga nih anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya. Iya betul. Betul ya Lause ya. Sekarang ini kita juga sering mendengarkan dan sering melihat ya kejahatan manusia. Aduh, ada ibu melahirkan, dibuang anaknya. Coba, terus ada anak juga membunuh orang tuanya. Aduh, ngeri deh, ngeri banget. Terus ada lagi tuh, belum lagi banyak manusia yang gak mau pelihara lingkungan ya. Cuek-cuek aja gitu, bahkan cenderung merusak alam. Gak peduli tuh sama ekosistem yang ada. Semuanya dihancurin, ya. Hanya semuanya semata-mata demi uang, Lause. Bener Lause. Namun di tengah segala kekacauan yang terjadi ya, kalau kita lihat semua ini lagi bener-bener kacau gitu ya. Allah itu nggak tinggal diam saja. Lause tentunya ingat dong ayat yang sangat-sangat familiar, yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengirimkan Yesus untuk merestorasi atau memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Nggak cuma merestorasi hubungan kita dengan Allah, tetapi kematian Yesus di kayu salib turut membawa kita untuk tidak mengalami penghukuman kekal. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Natur dosa memang masih ada di dalam diri setiap kita. Tetapi kematian dan kebangkitannya memampukan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Kematian kebangkitannya itu memampukan kita untuk terus mengejar kekudusan hidup. Memampukan kita untuk hidup berkenan bagi Allah. Roma 6 ayat 11. Demikian hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hanya melalui Yesus Kristus kita mendapatkan hidup kekal, dan hanya melalui Yesus Kristus kita dimampukan untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya. Jadi Lause, melalui podcast ini nih ya, apa nih yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita? Iya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita tuh jangan terus-menerus membiarkan diri kita tuh menikmati perbuatan dosa. Melakukan dosa tuh mungkin sesuatu yang wah asik ya, seru ya gitu ya. Karena sesungguhnya perbuatan dosa itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak suka dengan perbuatan-perbuatan dosa. Mari kita mengejar apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih melakukan perbuatan dosa, mari kita segera datang dan akui di hadapan Tuhan, meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Ya, benar-benar Lause. Mari yuk kita mengejar apa yang menjadi perkenanan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Benar. Terima kasih banyak ya Lause Desi untuk Sama, pembahasan firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih juga untuk Lause-Lause dan parents yang sudah join di podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.